teman-teman, Shalom. Nama saya Jeningget Watimena, NPM 12 1121 kelas keperawatan dan pengampu Ibu Grace Wakano Escape MKM. Program studi keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Kristen Indonesia Maluku tahun 2021. Ya teman-teman, saya akan menjelaskan materi anatomi fisiologi. Ya, teman-teman adalah gambar. Pengertian. Sistem saraf merupakan suatu struktur yang terdiri dari komponen saraf. Sistem saraf dibentuk oleh jaringan saraf. Sel berbentuk jaringan saraf. 1. Sel saraf atau neuron berfungsi mengantarkan dan memproses informasi, menjalankan fungsi sistem saraf seperti mengingat, pikir, dan mengontrol semua aktivitas tubuh. Kedua, sel penunjang berfungsi memberi support, melindungi, merawat, dan mempertahankan cairan di fungsi. Secara umum, sistem saraf pada manusia memiliki beberapa fungsi. Fungsi tersebut adalah 1. Mengumpulkan informasi dari dalam dan dari luar tubuh. Kedua, mengirimkan informasi ke otak dan subsum tulang belakang. Ketiga, memproses informasi di otak dan subsum tulang belakang. Keempat, mengirimkan informasi ke otot, kelenjar, dan organ sehingga dapat merespon dengan cepat. Bagian-bagian sistem saraf. A. Sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat berfungsi menerima informasi dari semua tubuh dan kemudian mengkoordinasikan semua arus lalu lintas tersebut untuk menghasilkan respon tubuh. Organ tubuh yang terbentuk dalam saraf pusat menjadi manusia meliputi 1. Otak besar atau cerebrum. Ya teman-teman, ini adalah gambar dari otak besar dan bagian-bagiannya. Otak besar merupakan bagian yang sangat penting dari otak. Terdiri dari dua hemisfer. Otak besar memiliki berat 80% dari total berat otak. Otak besar terdiri dari belahan otak kanan dan kiri. Belahan otak kanan mengendalikan bagian tubuh kiri. Sebaliknya, bagian otak kiri mengendalikan bagian tubuh sebelah kanan. Otak besar merupakan pusat pengendali kegiatan tubuh yang disadari. Otak besar ini dibagi menjadi dua belahan, yaitu belahan kanan dan belahan kiri. Tiap belahan tersebut terbagi menjadi 4 lobus, yaitu 1. Lobus frontal, terletak di bagian depan otak. Kedua, lobus occipital, terletak di otak bagian belakang. Ketiga, lobus temporal, terletak di kedua sisi kepala yang sejajar dengan telinga. Keempat, lobus parietal, terletak di belakang lobus frontal. Yang kedua, otak kecil atau cerebellum. Ya, teman-teman bisa melihat gambarnya. Otak kecil terletak di belakang kepala, di bawah otak besar atau cerebrum. Otak kecil tepatnya berada di paling atas tengkuk leher. Menariknya, meski dijuluki sebagai otak kecil, cerebellum ternyata cukup besar ketika dibentangkan. Hampir keseluruhan volume cerebellum terdiri dari rajutan, lapisan materi abu-abu yang amat sangat tipis dan rapat, disebut folium. Fungsi dari otak kecil yaitu 1. Menjaga keseimbangan dan posisi tubuh. Kedua, mengatur koordinasi dan gerakan tubuh. Yang ketiga, mengendalikan gerakan tubuh. Yang ketiga, batang otak. Ya, teman-teman bisa melihat gambar dari batang otak. Batang otak adalah ikat jaringan saraf di dasar otak. Batang otak merupakan struktur pada bagian posterior, belakang otak. Fungsinya sebagai stasiun pemancar yang menghubungkan otak besar ke saraf tulang belakang, serta mengirim dan menerima pesan antara berbagai bagian tubuh dan otak. Batang otak terdiri dari 3 struktur utama, yakni 1. Otak tengah. Otak tengah disebut juga dengan mesencephalon. Otak tengah merupakan bagian terkecil dari batang otak, dengan ukuran hanya sekitar 1,5 cm. Otak ini terletak di dalam batang otak, yaitu di antara otak depan atau forebrain dan otak belakang hindbrain. Fungsi otak tengah yaitu mengatur keseimbangan antara otak kanan dan otak kiri, menjaga keseimbangan hormon pada tubuh. Yang kedua, pons.
Pons memiliki panjang sekitar 2,5 cm. Pons merupakan batang berisi saraf yang berfungsi untuk menghubungkan bagian otak besar dengan sumsum tulang belakang, serta menghubungkan bagian otak kecil kiri dengan kanan. Yang ketiga, medula oblongata, terletak di bawah pons dan berperan dalam mengendalikan fungsi beberapa sistem tubuh seperti pernapasan, pencernaan, detak jantung, dan menelan. Yang keempat, medula spinalis atau sumsum tulang belakang. Teman-teman bisa melihat gambar dari sumsum belakang. Ya, sumsum tulang belakang terletak memanjang di dalam rongga tulang belakang, mulai dari ruas-ruas tulang leher sampai ruas-ruas tulang pinggang yang kedua. Sumsum tulang belakang terbagi menjadi dua lapis, yaitu satu lapisan luar, kedua lapisan dalam. Lapisan luar mengandung serabut saraf, dan lapisan dalam mengandung badan saraf. Di dalam sumsum tulang belakang terdapat saraf sensorik, saraf motorik, dan saraf penghubung. Fungsinya adalah sebagai pengantar impuls dari otak dan ke otak, serta sebagai pusat pengatur gerak refleks. Yang kelima, sel saraf atau neuron. Ya, teman-teman bisa melihat gambarnya dari sel saraf atau neuron. Neuron merupakan sel-sel yang sangat kompleks. Meskipun sangat beragam strukturnya, semua sel saraf mempunyai badan sel atau sel body yang fungsinya sangat penting dalam sistem saraf. Neuron terdiri dari beberapa bagian, yaitu 1. Badan sel. Badan sel ini merupakan bagian yang paling besar dari sel saraf, berfungsi untuk menerima rangsangan dari dendrit dan meneruskannya ke akson. Yang kedua, dendrit. Dendrit merupakan serabut sel saraf pendek yang bercabang, berfungsi menerima dan mengantarkan rangsangan ke badan sel. Yang ketiga, neurit atau akson, berfungsi membawa rangsangan dari badan sel ke sel saraf lain. Macam-macam sel saraf, yaitu 1. Saraf sensorik. Saraf sensorik adalah sel saraf yang memiliki fungsi untuk mengantarkan impuls dari alat indera menuju ke otak. Yang kedua, saraf motorik, memiliki fungsi untuk membawa impuls dari otak atau sumsum tulang belakang menuju efektor, otot atau kelenjar dalam tubuh. Yang ketiga, saraf konektor, merupakan neuron berkutub banyak yang memiliki dendrit dan akson. Saraf konektor ini memiliki fungsi meneruskan rangsangan dari neuron sensorik ke neuron motorik. Yang kedua, sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi ini merupakan kumpulan saraf lanjutan dari otak dan spinal cord. Sel-sel saraf ini membawa impuls dari dan ke saraf pusat. Saraf tepi berfungsi menghubungkan respons sistem saraf pusat ke organ tubuh dan bagian lain di tubuh. Dalam beberapa kasus, saraf ini sangat kecil, tetapi beberapa ikatan saraf ada yang bentuknya besar dan dapat dilihat dengan jelas oleh mata. Sistem saraf yang termasuk adalah yaitu 1. Sistem saraf somatik. Sistem saraf somatik terdiri dari 12 pasang saraf kranial dan 31 pasang saraf spinal. Proses pada saraf somatik dipengaruhi oleh kesadaran. Sistem saraf somatik terdiri atas. Yang pertama, saraf kranial atau saraf otak. 12 pasang saraf kranial muncul dari berbagai bagian batang otak. Fungsinya dalam mengumpulkan dan menghubungkan informasi dari otak ke bagian tubuh lain, terutama kepala dan leher. Yang kedua, saraf spinal. Ada 31 pasang saraf spinal, berawal dari korda melalui radix, dorsal atau posterior, dan ventral atau anterior. Fungsinya membawa sinyal atau informasi dari otak ke otot atau organ tubuh tertentu. Informasi disampaikan ke otot tangan, lengan, jari, tungkai, kaki, atau bagian tubuh lainnya untuk mengontrol gerak. Ya, teman-teman bisa melihat inilah gambar dari saraf kranial dan sistem saraf spinal. B. Sistem saraf otonom atau sistem saraf yang tak sadar. Sistem saraf otonom mengatur jaringan dan organ tubuh yang tidak disadari. Jaringan dan organ tubuh yang diatur oleh sistem saraf otonom adalah pembuluh darah dan jantung. Sistem saraf ini terbagi atas sistem saraf parasimpatik dan simpatik. Sistem saraf parasimpatik adalah saraf yang mengontrol homeostatis dan tubuh saat istirahat dan bertanggung jawab atas fungsi istirahat dan cerna.
Sistem saraf simpatik mengontrol respon tubuh terhadap ancaman yang dirasakan dan bertanggung jawab atas respon lawan atau lari. Ya teman-teman, ini gambar dari sistem parasimpatik dan simpatik. Penyakit pada sistem saraf. Pertama, meningitis. Meningitis atau radang selaput otak adalah salah satu jenis penyakit saraf yang dialami seseorang, terutama pada bayi, anak-anak, dan remaja. Penderita meningitis biasanya mengalami beberapa gejala, seperti sakit kepala yang hebat, demam tinggi, dan leher kaku. Cara pengobatannya diberikan terapi somatik, terapi yang diberikan untuk menghilangkan keluhan fisik dan istirahat. Yang kedua, stroke. Penyakit saraf ini terjadi karena terganggunya pasokan darah ke otak akibat penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Kondisi ini menyebabkan jaringan otak tidak mendapatkan oksigen dan nutrisi yang cukup untuk menjalankan fungsinya dengan baik. Penderita stroke dapat mengalami beberapa gejala, seperti mati rasa pada wajah, kesulitan dalam berbicara, berjalan, dan melihat, sakit kepala yang hebat, bahkan kelumpuhan. Pengobatannya pengenceran darah, terapi, yaitu terapi berbicara, rehabilitas, perawatan pendukung, atau pemantauan jantung atau darah. Ya teman-teman, yang daftar pusaka yang saya ambil dari Koes Irianto 2012, Anatomi dan Fisiologi, penerbit Alfabeta Bandung. Sekian dan terima kasih.